jangan gitu ya. Kita kasih Indomie goreng 3 biji sama 1 kilo beras, orang udah pindah agama, Masya Allah ya. Wah, saya tahu arahnya kemana. Anda demen sekali sih. Kita kasih solusi. Tito, mantap. Masya Allah. Ini Allah yubarik fik, founder rumah makan gratis Wise. Masya Allah. Yang di Bandung tuh gue tahu tuh. Apa kan? tuh? Iya, rumah makan ini. Oh iya. Iya kan? Ini sebentar gue mau cari tahu gimana cara proses membangun rumah makan gratis. Kayaknya Anda akan memutus rezeki para UMKM yang ada di sekitar. Parah loh. Dengan adanya lu di situ, harusnya mereka makan warteg di sana. Lu kasih gratis jadi ke sini. Masya Allah. Anda kita bahas di sini. Iya. Iya ya, banyak ya gue pengen gali, terutama coba deh. Bentar deh. Ini kan bukan yang bareng sama Ustadz Imam Syuhada dan Uki Kautsar kan? Masya Allah, beliau sedang sibuk dakwah. Iya kan? Sibuk masing-masing, akhi. Masih nggak sih? Di Bandung ini sudah enggak, akhi. Anda sendiri yang jalan. Oh, jadi bareng sama beliau udah enggak? Udah enggak. Coba deh, ini penasaran. Maksudnya saatnya lu klarifikasi nih bro. Maksudnya dulu berjalan berapa lama, atau memang misalkan ada apa nih? Gini, kalau hal-hal yang memang terlalu dalam nggak usah. Betul. Tapi lebih tepatnya kan berarti udah nggak kerja sama bareng sama mereka. Betul sekali. Awal-awal gue ngeliatin begitu rukonya berdiri. Betul. Itu Uki sempat sama Ustadz Imam Syuhada. Betul. Hafidahullah itu di situ bikin konten. Betul sekali. Itu gimana tuh? Kita sudah nggak sama Ustadz Imam Syuhada dan Uki Kautsar, dan kita dikembalikan lagi ke manajemen, ke rumah makan gratis Wise lagi. Gitu. Oh, tadinya manajemennya siapa? Ana rumah makan gratis Wise. Beliau? Brand ambasadornya. Uki Kautsar. Oh, gitu. Betul sekali. Ustadz? Sebagai pembina di situ. Oh, oke. Akhirnya udah enggak, karena mungkin kesibukannya Uki dengan Sherlocknya bareng sama Reda. Betul sekali. Anda sibuk sekali Kang Uki ya. Nah, Ustadz Imam Syuhada dengan beliau dakwah ya. Betul, dakwah beliau. Oh, akhirnya sekarang berarti bareng sama siapa? Ana sendiri, di situ, di rumah makan gratis. Ada berapa sih totalnya? Ada 4. Ada rumah makan gratis West yang pertama kali di Balaraja. Yang kedua ada di Bandung, Jatinangor. Yang ketiga ada Ciwidey, Bandung juga. Yang keempat ada dapur di Bekasi, rumah makan gratis West juga. Gitu. Wah, ini menarik nih. Kita bahas dari awal gimana? Foto. Dari pas bareng sama Ustadz Imam Syuhada. Oh, nggak usah, nggak perlu jauh-jauh. Nggak, soalnya ngeliat postingan sama Ustadz kan waktu itu sempat posting. Betul. Udah nggak bareng lagi. Betul sekali. Gue lumain baca. Oh, udah nggak bareng nih gitu. Perlu bahas dari awal? Nggak usah ya. Kita bahas. Ada apa emang ya? Nggak ada apa-apa. Oh, kirain kok nggak mau dibahas. Oh, insya Allah ya. Kirain takutnya ada masalah. Oke, artinya kita bahas dari pas awal banget, terserah deh. Mungkin secara garis besarnya aja. Betul. Yaitu idenya dari mana, terus berapa modalnya, ada muhsinin gak sih? Betul sekali. Atau jangan-jangan juga ini lumayan ya agak deg-degan. Ini kan ada uang orang. Betul sekali. Kan sempat ramai kemarin, sebut saja inisial ya. Gue nggak nyebutin nama lembaganya ya. Inisialnya A, C, sama T. Loh, kan inisial. Iya betul. Gue nggak bilang aksi cepat tanggap. Berapa miliar, Masya Allah. Nah itu kan, inisialnya ACT kan sempat kasus. Nah maksudnya apakah RMG ini rumah makan gratis? Betul. Itu gimana tuh pembagiannya untuk operasionalnya kah? Jangan-jangan lu ngambil gaji ratusan juta kan? Masya Allah. Yuk, tahun berapa lu bangun? Untuk berdirinya sendiri, rumah makan gratis ini pertama kali di Balaraja, yaitu di Tangerang, 4 September ya. Oke. 2019. Kurang lebih pandemi awal. Oke. Ana di situ melihat, Masya Allah ya, banyak yang dipecat, banyak yang pengangguran. Ana tercetusnya sendiri itu dari dengar ceramah Ustadz Khalid Basalamah waktu kita umroh di sana. Syekh Bimbas itu semoga Allah merahmati beliau ya. Iya, rahimahullah ta'ala. Nyekat rumahnya itu dibuat ruangan AC nyaman. Itu sehari 1.200 porsi. Jadi siang makan 600 porsi, sorenya 600 porsi. Itu Syekh Bimbas dulu. Oh, jadi beliau rahimahullah itu bikin untuk rumah makan gratis? Betul. Oh, Masya Allah. Betul. Dan Ana itu dengar ceramahnya dari Ustadz Khalid waktu itu. Oke. Saat kita umroh, Ana bilang, oh Masya Allah ya, seniat itu ya gitu. Terus Ana bilang, kenapa kita nggak buat di Indonesia nih? Memang kan di Indonesia belum ada pada saat itu? Sudah
Kan banyak rumah makan Betul, gitu kan. betul. Yang Sudah gratis. di Indonesia ada, tapi menurut Ana pribadi ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya, duduk di bawah santai. Umumnya mungkin seperti warteg. Ana mindsetnya gimana caranya nih kita buat rumah makan gratis yang beda dalam arti lebih nyaman, ada AC, interiornya bagus. Seperti kafe-kafe yang mahal-mahal itu. Wow, Biasanya orang-orang maaf nih mungkin menengah ke bawah itu kan kalau masuk kafe kan ngeluarin 500, 700 sampai 1 juta. Iyalah. Mungkin nggak mampu akhi. Iya. Dan jarang mungkin ngerasain itu. Iya. Nah, gimana caranya nih buat rumah makan gratis seperti Syekh Bin Baz kita aplikasikan di Indonesia tapi yang lux dan mewah. Terbentuklah rumah makan gratis Uwais ini. Namanya memang dari awal udah itu. Betul. Rumah makan Uwais. Oke, kepikiran kok tipis aja kita bahas ya. Betul. Meskipun sekarang udah gak bareng sama beliau misalnya ya, hafizahumullah ta'ala, ya Uki Ustadz Isu gitu kan. Betul. Kepikirannya kenapa bareng sama beliau itu? Waktu itu kita kan sedang dekat dengan beliau kan ya. Kita ada muamalah tentang kerjaan dan lain. Ustadz Imam Suhada juga ada dekat juga sama Kang Uki. Ana lillahi ta'ala waktu itu dakwah. Orang tahu Kang Uki gimana caranya? Itu Kang Uki sudah hijrah menuju kebaikan. Jadi orang searching Kang Uki gimana caranya? Udah dakwah nih kita. Oke. Intinya itu titik. Oke. Gak ada lainnya. Benar-benar minta ridhonya Allah untuk di situ. Gitu ahi. Dengan perannya Ustadz Imam Syuhada. Betul. Artinya untuk mempertajam bahwa rumah makan gratis ini tujuannya dakwah. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Oke, dan juga kan jamaahnya beliau Masya Allah gitu kan. Masya Allah ya. Oke, akhirnya jadi tuh. Betul. Dengan visi misi yang sama. Betul sekali. Berarti Balaraja udah ada duluan sebelum gabung sama Uki Kausar. Jadi yang pertama kali manajemen awalnya itu di Balaraja. Sama office-nya. Ustadz juga belum ada di Balaraja juga belum gabung. Belum ada. Belum gabung. Ana sendiri yang di situ membangun sendiri di Balaraja itu. Akhirnya kita gabung sama Ustadz mengajak kita membuat rumah makan gratis di Bandung. Ya kita buatlah di rumah makan gratis tersebut. Modal dari siapa? Modal dari Ana dan yang di manajemen. Uki Kausar, Kang Uki? Beliau ada sedekah juga ke rumah makan gratis. Masya Allah. Betul. Rukonya punya siapa? Rukonya kita nyewa. Ada Ikhwan di Cileunyi. Emang nutup bro? Iya kan? Nah itu dia. Nah ini kita bahas ini menarik nih. Maksudnya buat teman-teman kita nih, Masya Allah nih, Ikhwan yang waduh deh, saya kadang iri dalam arti positif ya. Betul. Kok bisa-bisanya kasih makan berapa porsi, ratusan porsi, bahkan ribuan misalnya. Betul. Ya kan, itu gimana modalnya? Kita kepikiran tuh. Ya Allah, kita kok pengen banget kayak mereka-mereka seperti ini gitu kan. Sewanya berapa ruko? Untuk sewa kita dulu 115 juta ya per tahun. Akhirnya kita dapat Masya Allah karena Ikhwan mereka mau tahun juga 45 juta. Hah? Setengah harga lebih, 60% hampir. Betul. Hah, kok bisa? Betul. Karena beliau juga mau tahun di situ. Masya Allah juga gitu ya, mau support gitu ya. Nah, awal mulai sama ketika kita membuat seperti ini, gebrakan seperti ini manusiawi lah. Ini nanti mungkin misalkan seminggu 10 juta nih pengeluaran untuk dalam arti makanan, beli bahan pokok dan lain. Itu belum gaji ya. Oke. Gaji karyawan yang seikhlasnya tadi. Akhirnya kita mikir kalau misalkan sebulan udah berapa nih? 2 bulan udah berapa nih? Kurang lebih udah menyangka ke ratusan juta kan. Oke. Di sinilah tingkat tauhid kita benar-benar kita diuji. Maksudnya ketika kita pakai matematika manusia nggak akan nyampe bro. Ya. Ketika pakai matematikanya Allah ternyata nyampe. Kita nggak pikirin modal awal ngebangun rumah makan gratis itu kurang lebih hampir 200 jutaan. Harus sewa ruko, interior, beli AC, beli perabotan, teteh bang. Terus kita mikirin gimana caranya minimal 6 bulan ke depan kita bisa buat dana operasional, beli makanan dan bahan pokok lainnya. Oke. Dan Masya Allahnya antum harus tahu ketika 2 hari operasional pakai uang Ana waktu itu di rumah makan gratis Balaraja, 2 hari ini sama besok kita pakai uang Ana, 3 hari sampai detik ini udah pakai uangnya Allah, pakai dari musinin lagi. Allahu Akbar. Gitu. Gimana caranya mempercayai mereka? Betul. Apalagi sekarang lagi rame kasus yang kemarin, duitnya malah dimakan sama betul, founder. Betul sekali. Nah, ini bedanya. Orang Indonesia itu Masya Allah, adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Tapi harus ada bukti. Ya. Contoh, kalau kita
nyebar flyer, yuk kita nyedekah sana sini, tapi nggak ada buktinya, mana facingnya, nggak ada. Nah, Ana buat bukti rumah makan gratis real, ini ada di Balaraja, Bandung, Teteh Bengek. Ternyata ada bukti, itu mereka baru mau ngasih lagi. Sesuai dengan harus ada bukti dulu, operasional udah jalan, baru mereka akan kasih. Tapi kan ACT juga ada kantornya. Betul. Nah, setiap harinya kita ada report pengeluaran sedetail-detailnya, bisa dicek, dan Ana bisa, ada yang mau tahun ke Ana misalkan, Dito ini operasional tiap hari berapa, Ana mau ngeliat dong pengeluarannya, Ana kirimin. Kita ada tim khusus untuk itu semua. Dan pure demi Allah itu buat rumah makan gratis. Dan 1 perak pun, tolong digaris bawahi ya. 1 perak pun Ana sebagai founder, wallahi demi Allah, kalau Ana telan sampai detik ini, itu nggak ada. Yang bener bro. Insya Allah gue percaya sih, apalagi lu udah bilang bawa nama Allah gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk secara fitrah manusia, ada di ranah yang namanya mungkin kehati-hatian. Betul. Atau mungkin dia menelusuri lebih dalam. Masa sih dia nggak ngambil? Kan bukannya, koreksi kalau salah, bukan itu boleh mengambil operasional sampai 12,5% untuk gaji. Betul. Boleh kan? Boleh. Dan lu nggak gaji dari mana untuk karyawan-karyawan? Nah, kalau karyawan kita ambil di situ, itu seikhlasnya, itu kurang lebih mungkin nggak ada. Tadi berapa persen, Afwan? Iya 12 berapa waktu itu? Nggak ada di situ. 12% ya. Itu maaf kalau salah ya. Betul. Cek aja deh. Boleh dari kalau lembaga-lembaga sosial tuh boleh ngambilnya segitu untuk operasional tapi ya. Betul. Oke, terus? Ana nggak ada gaji ke karyawan tadi. Karyawan kan kita juga, mereka mencari maisha ya. Kita ibaratnya tanda terima kasih. Dan rata-rata mereka untuk kerja di situ ikhlas bro. Boleh tahu nggak berapa? Kan biasanya kan kalau gitu secara transparan nih. Betul. Gaji karyawannya berapa sih? 1 juta. Ada paling besar itu tukang masak itu 2 juta. Masa ya? Betul. Total berapa pegawai? Total ada 16. 16 kali 2 berapa sih? 16 kali 1 16 juta. 16 kali 2 berarti 32 juta. Betul. Rata-rata berarti maksimal 32 juta. Betul. Dari pendapatan berapa? Per bulan mungkin sekitar 70 juta. Betul. Dari Muhsinin. Betul. Pure. Pakai duit pribadi juga nggak? Betul, iya. Ana sedekahin dari situ. Oh, oke. Nutupin karyawan tadi. 70 juta 30. Gimana sih hitungannya? 70 juta keluar 30. Itu berapa persen tuh? Pokoknya hitung diri deh. Iya. Bahkan lebih juga. Lebih. Pernah? Apa nih? Omset kan jadinya jadi dagang gitu. Pendapatan lah untuk yang disalurkan kepada beli makanan pasti, ratusan juta dapat. Oh, lah tadi 70 juta tuh apa? Minimal. Kalau orang sedekah kan kita lihat dong reportnya setiap bulan tuh masuknya berapa. Total per bulan ratusan. Oh, ada yang 70 juta, ada yang berapa, ada yang berapa. Oh, gitu. Kan orang kan ada masanya kan, ketika dia mungkin habis gajian, sedekah, zakat dan lain. 500 juta tembus sebulan pernah. 400, 300. 100-an. Oh, oke. Wah, oke. Dan founder nggak ngambil gaji? Wallahi tidak ada. Kita ada usaha di bagian alat-alat fitness. Jadi kita usaha aja. Allah udah ngasih rezeki Ana di situ udah banyak banget. Ngapain ngambil haknya orang? Toh kita akan nanti hisapnya berat banget, akhi. Uang orang itu. Oh, oke. Iya sih memang. Oh, jadi income dari luaran sana juga. Betul. Ente dapat dari toko fitness.id. Betul. Gue tahu kan. Iyalah, kita satu grup WhatsApp. Iya kan itu kan. Oh, itu udah kenceng tuh online. Kenceng, alhamdulillah. Oh, oke. Pantesan badannya keker ya. Iya, itu udah berapa masa ototnya? Oh, oke. Tapi kalau untuk hadir di tengah-tengah para UMKM, betul. Kalian dan lu diserang gak sih sama mereka? Dan gimana cara ngaturnya agar mereka tetap nyaman gitu loh nyari rezeki? Betul. Biasanya kebanyakan yang mereka tuh DM ataupun komen di Instagram kita itu rata-rata ngomong gini, akhi, itu kan antum matiin rezeki mereka, padahal rezeki mah di tangan Allah, masa anak yang matiin? Oke. Itu kan dekat sama yang dagang usaha makanan di situ. Bagaimana solusinya? Ana bilang sebelum kita membuat rumah makan gratis, kita riset dulu 3 bulan di situ. Jauh gak dari makanan warga, usaha warga, restoran warga di situ. Oke. Habis itu kalau udah jauh kita buat. Tapi kalau misalkan ada ruko kosong di situ prospek tapi dekat makanan warga, usaha warga, ya kita nggak buat. Jadi kita riset dulu sebelum membuat rumah makan gratis. Tapi kan sekarang di mana-mana ada banyak pinggir jalan. Pasti kan lu ngincarnya pinggir jalan kan? Betul. Nah, kan jauh.
Masa ya? Jauh. Di pinggir jalan kan selalu rapat, ada aja warteg. Betul. Coba jalan dikit nengok kiri, warteg Bahari. Nengok kanan, warteg Karisma. Makanya kita nggak bikin di situ. Kita jauh dari makan. Ada di Balaraja tuh, anehnya. Pas Ana survei nggak ada semuanya. Pas Ana buat udah jalan 5 bulan, mereka dagang pecel lele, pecel ayam, mie ayam di situ. Karyawannya makan di tempat Ana malahan. Oh, ngerti. Gitu. Keren juga idenya. Jadi ente pada nggak makan usaha sendiri. Bagus maksudnya. Terbantukan juga. Oh, kolaborasi. Dan juga gini dong, teman-teman coba cek dari angle lain deh. Secara cerdas, secara smart. Kan Anda katanya smart gitu kan. Artinya yang pertama udah pasti rezeki Allah atur. Betul. Dan yang kedua adalah nggak melulu mungkin orang-orang makan rumah makan gratis dengan yang di sini. Ada kalanya pengen pecel ayam juga. Betul. Ada kalanya pengen mie ayam. Kan gitu-gitu kan. Betul. Dan Allah udah atur, tenang aja. Betul. Dan patut yang harus digaris bawah ini, teman-teman semuanya. Rata-rata yang makan di rumah makan gratis itu memang orang-orang yang butuh. Maksudnya yang butuh, Ana udah riset nih. Ketika orang seperti kita nih nggak mungkin makan di rumah makan gratis. Kenapa? Wah, karena psikologi mereka itu akan malu masuk ke situ. Karena yang rata-rata yang masuk itu mereka memang bener-bener yang 2 hari nggak makan. Udah safar. Ada yang dari Bandung ke Subang jalan kaki 2 hari. Belum pernah nemuin nasi. Tiba-tiba ada rumah makan gratis, dipanggil lah sama karyawan. Pak masuk, ini apa rumah makan? Bayar gak? Enggak, gratis. Akhirnya mereka bersyukur. Nah, orang-orang yang seperti ini nih yang masuk rata-rata. Dan rata-rata warga di sekitar tuh orang-orang memang yang nggak kerja, nggak penghasilan, mereka tukang sapu jalanan, terus kakek-kakek yang kerja aja 5 kilo di PDN itu di Bandung itu. Nah, rata-rata yang masuk itu memang menengah ke bawah, tapi yang benar-benar butuh sama makanan. Rata-rata orang-orang yang udah punya kerjaan yang kurang lebihnya udah cukup gitu, nggak akan masuk karena mereka malu psikologinya. Oh ya itu benar. Oh iya juga. Jadi ya. orang akan itu nanti orang-orang kaya datang ke situ enak banget yang pengen. Wallahi nggak ada. Iya benar. Anda ngelihat setiap hari itu nggak ada. Dan rata-rata psikologi mereka yang benar-benar mereka kan harus ngantri kan. Iya. Mungkin lot di dalam rumah makan gratis itu mungkin 15 orang untuk ikhwan, akhwatnya mungkin 10 orang. Itu kan ngantri mungkin sekitar 1 jam. Kadang-kadang belum buka mereka udah jam 9 di situ ngantri. Mereka rela ngantri 2 jam untuk memang butuh makanan itu. Kasihan. Betul. Dan rata-rata yang masuk di situ orang-orang yang benar-benar butuh. Iya benar. Nangkap sih. Kalau orang-orang yang memang sudah berkecukupan, betul. Ya secara psikologis kan gimana ya kita mau mampir ke situ ya. Betul. Itu ya alhamdulillah Allah titipin ke gue pribadi deh. Kita pakai simulasi ke diri gue deh ya. Alhamdulillah Allah cukupkan lah. Betul. Ya kan syukurin aja apa yang ada gitu kan. Yang penting mau ngapain insya Allah bisa apa segala macam. Masa gue melipir sih gitu. Ada yang lebih butuh loh dibanding gue. Ya kan? Betul, itu kalau segi untuk sisi kemanusiaan deh. Tapi kalau untuk sisi moral, segi untuk sisi mindset, ya kita malu juga kali masuk situ. Ya ngincarnya gratisan. Iya dong? Betul, nah harusnya kan dengan seperti ini teman-teman yang lainnya terbuka pikirannya bahwa tenang aja ini udah dijatahin kok. Allah udah atur ikhtiarnya lewat Tito dan teman-teman gitu kan. Betul. Sehingga yang datang tuh memang yang terkerucutkan orang-orang yang memang membutuhkan. Betul. Ada orang-orang seperti kita yang bawa mobil dan mewah gitu ya, ngetes, benar kan nggak gratis, servisnya bagaimana? Mereka makan di situ bawa mobil, kita tolak enggak, mau presiden mau siapapun yang sudah datang silahkan, fadol. Sampai wali kota di situ juga makan, kita layanin segala macam. Akhirnya si yang bawa mobil tadi, oh masya Allah ternyata benar nih gratis. Karena biasanya kan ngasih 3.000 ada kotak amal, wallahi kita nggak ada di situ. Oh ngerti, sekalipun orang kaya atau mungkin orang yang mapan masuk ke situ, sementara tujuannya adalah untuk bener nggak nih, proven nggak nih, terbukti nggak, jangan-jangan di dalam suruh itu. Oke. Dan masya Allahnya dia pulang-pulang transfer 15 juta. Allahu Akbar. Itu. Ini enak nih kolaborasi begini nih. Iya nggak? Bener nggak? Jadi kayak segitiga bermuda nih. Betul sekali. Tito selaku pendiri menjadiin wadah, fasilitasnya. Betul. Orang-orang yang membutuhkan mau datang, nah nggak ada yang ngisi, akhirnya Musinin datang. Betul. Gitu tuh, jadi enak circle-nya tuh. Musinin yang misalnya mau ngetes apa segala macam, taunya ujung-ujungnya diisi lagi dengan tadi transfer 15 juta apa segala macam. Oke, tujuannya pure dakwah lagi. Dakwah. Buat teman-teman yang harus perlu digarisbawahi juga di sini, kita dengan makanan itu bisa ngerangkul mereka yang buta huruf,
buta dengan baca Quran, itu dengan kita ngasih makanan, mereka akan mau. Banyak dari binaan-binaan kita, orang-orang mohon maaf yang pemulung dan lain-lain, itu mereka yang buta huruf, nggak bisa baca Al-Quran, akhirnya di Bekasi ya, itu kita kasih makanan, akhirnya mereka mau ngaji. Oke, Masya Allah gitu. Akhirnya sekarang udah tahfiz semua, hafiz semua maksudnya. Masya Allah. Jadi gitu, memang jangan gitu ya. Kita kasih Indomie goreng 3 biji sama 1 kilo beras, orang udah pindah agama, Masya Allah ya. Wah, saya tahu arahnya kemana. Anda demen sekali sih. Masa buat Anda mantan semua ikhwan gak mau berjuang di. Betul. Banyak loh pola seperti itu kan kristenisasi. Iya kan kita fair aja kita buka. Betul sekali. Banyak pola yang benar-benar ya lembut ada pergerakannya ya. Halus ya gimana caranya bikin orang nih dari Islam murtad pindah ke Kristen. Makanya polanya kristenisasi dikasih 3 mie goreng 1 kilo sama beras. Rame tuh di berita tuh pindah. Ayo dong dengan adanya Tito seperti ini support. Jangan sampai malah nanti giliran tiba-tiba ada isu tentang itu tuh di sana ada pola kristenisasi. Iya kan? Apa segala macam. Terus lu jadi marah-marah di belakang. Betul sekali. Gimana nih gua gini. Iya kan? Maksudnya dengan ada seperti ini jangan dihujat. Jangan langsung skeptis bahwa nih bisa aja nih. Matiin rezeki orang nih. Alah, paling ntar foundernya makan duit ini nih. Betul sekali. Tenang. Coba kita lihat. Ternyata programnya itu daripada kita kesusul. Betul. Pindah agama, na'udzubillah dari Islam keluar. Mendingan kita coba dengan seperti ini. Terjaga tuh kemuliaan Islam terus dijaga bro. Masya Allah, gue jadi kepikiran bro. Maksudnya kan dengan visi misi lo ini kan membantu buat para orang-orang yang tadinya butuh makan jadi bisa makan. Betul sekali. Agak dikit nyontek ide lo boleh ya? Boleh. Izin nih bro ya? Boleh banget. Kalau gue mungkin dari sisi konten kreator nih atau mungkin para UMKM yang memang mereka tuh ikhtiar untuk gimana caranya bangun personal branding agar bisa nantinya orang-orang tahu siapa dia, ahli di bidang apa, punya knowledge apa. Mungkin kalau lu membantu mereka dari sisi makanan, gue membantu mereka dari segi karir atau mungkin bisnisnya kali ya. Masya Allah. Gimana tuh ya? Haji Pak. Ya Masya Allah. Pahalaan tuh Masya Allah. Masya Allah. Apalagi nggak cuma sekedar itu, mereka juga bisa dapat network ketika duduk di sini. Mau nggak teman-teman ikutan podcast kasih solusi mencari co-host? Jadi kan bayangin nih, ngobrol sama kemarin misalnya Menteri X ESDM gitu Pak Sudirman Said. Atau mungkin duduk sama Ustadz, atau mungkin duduk sama para mentor, atau memang pengusaha kayak Tito gini dan lain sebagainya, duduk sebelah gue nih. Ajib. Masya Allah. Duduk di sini mencari co-host. Karena belakangan ini gue punya kesulitan yang namanya ketika kita ngobrol tuh pengen banget dibantu biar tektokannya lebih luas. Misalkan lagi ngundang pengusaha, memang ternyata yang duduk ini paham di bidang ini, di bidang konten. Kan gue gue bukan orang desain bro. Betul. Siapa tahu yang duduk ini konten kreator yang memang di bidang desain, dia bisa ngomong. Gimana caranya teman-teman? Ini kabar baik sekali, podcast kasih solusi mencari co-host ya, gratis. Teman-teman tinggal daftar aja, cek di deskripsi di bawah. Kalau berhasil lewatin ajang pencarian bakat ini, lo berhasil mendapatkan total hadiahnya bahkan jutaan rupiah untuk juara 1, juara 2, juara 3. Informasi lebih lanjut kalau pengen duduk di samping gue ini untuk wawancaran orang-orang hebat seperti Tito, seperti yang lain-lainnya, daftar sekarang juga di event yang luar biasa karena memang nanti dimulainya dari Muslim Live Fest di ICE BSD. Kita akan uji pertama audisinya di sana. Informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi di bawah ini. Mantap. Sama halnya dengan gue pengen ngecek juga nih bro, perkembangan dari rumah makan gratis Uwais Bandung ya. Wow, 33.000. Perasaan kemarin baru beberapa ribu. Iya kan waktu awal-awal dari UGI itu kan. Betul. Oke, nice. Boleh dong cek di bawah dong. Masya Allah. Oke, kita cek ya. Nah itu rukonya itu. Mana rukonya? Ini ya. Klik dong. Ini buat teman-teman sekarang lagi nonton, musinin kalau pengen ikut nyumbang boleh nggak? Dengan senang hati. Boleh ya? Boleh. Ntar teman-teman jangan ke saya duitnya. Kalau untuk kesini aja, jangan dikasih solusi. Takutnya kita hilafkan. Na'udzubillah. Nah ini ada di sini ya. Ada kajiannya live. Ada kajian. Itu Ustadz Nuzul ya? Betul. Masya Allah. Jadi setiap hari kita ada kajian live saat kita makan, dengerin hadis, tolabul ilmi, gratis lagi di situ. Gratis apa? Next. Iya ini yang Bandung nih. Gue lihat nih. Ikhwan di sebelah kanan. Betul, Ikhwan di sebelah kanan, Akhwat Afwan pakai mic apa? Ikhwan sebelah kanan, Akhwat sebelah sini. Betul. Total kapasitas berapa, bro? Nah, ini kan mungkin ada pertanyaan gue dari teman-teman audiens yang lagi nonton. Itu mah kalau tiba-tiba membludak percuma, gue nggak dapat kebagian. Betul. Nanti selanjutnya lagi berpikir bahwa ya itu mah paling siang udah habis. Berapa kapasitas lu untuk mencapai kebutuhan teman-teman? Berapa porsi sehari? Untuk setiap hari kita di
Kita kasih solusi.